Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Guru, kali ini saya Ibu Dwi Tri Rahayu akan menjelaskan tentang aksi nyata kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yuk kita mulai saja. Bagi para pendidik, kata kurikulum sepertinya sudah tidak asing karena kurikulum itu sudah bagian dari pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis, yaitu terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhannya. Lalu fungsi kurikulum itu apa? Pasti setiap apa yang sudah dibuat, kurikulum ada fungsinya. Berikut adalah fungsi dari kurikulum. Ada dua fungsi dari kurikulum, yaitu pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Banyak sekali yang bertanya, mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum itu sifatnya dinamis, jadi dia bisa berubah sesuai dengan zamannya. Kurikulum perlu dirubah karena pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Saat ini, pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Maka dari itu, perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zamannya. Mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Satuan pendidik perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Jadi, kesimpulannya, kurikulum perlu mengalami perubahan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid. Dan kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya mengenai kurikulum merdeka. Jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan umpan balik, silahkan masuk ke link yang telah tertera di layar tersebut. Terima kasih, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.